Halo semuanya, selamat datang kembali di Ceritapedia. Di video sebelumnya, kita telah mengenal Sangumang, seorang pemuda berhati mulia yang bisa berbicara dengan binatang dan menyembuhkan berbagai penyakit. Petualangannya bersama sahabat-sahabat dari hutan telah menginspirasi banyak orang. Nah, di episode kali ini, kisah Sangumang berlanjut. Namun kali ini bukan hanya tentang hutan dan binatang, melainkan tentang manusia dan ego mereka. Kita akan bertemu dengan tokoh baru, Amahanyi, tetua desa Rawi yang terkenal arogan dan ingin menang sendiri. Seperti apa pertemuan mereka? Apa yang akan terjadi ketika kebaikan hati bertemu dengan kekuasaan yang keras kepala? Langsung saja yuk kita simak kelanjutan kisahnya. Di desa Rawi berdiri sebuah rumah panjang paling megah. Rumah itu milik Amahanyi, seorang tokoh terpandang yang disegani. Orang-orang menyebutnya bijak dan sering dimintai pendapat. Ia dikenal tidak pernah takut pada apapun. Oleh sebab itu, masyarakat desa menamainya Amahanyi, yang berarti paman yang berani. Di balik wibawa dan sorot matanya yang tajam, tersembunyi sifat keras kepala. Ucapannya adalah hukum dan keputusannya mutlak. Istrinya Dara adalah sosok yang sangat berbeda. Perempuan lugu dan bahkan kadang terlihat terlalu polos. Tapi dari keluguan itulah muncul ketulusan yang mendalam. Dan dialah penyeimbang badai di rumah panjang itu. Amahanyi dan Dara dikaruniai 7 putri. Cantik-cantik hingga nama mereka dikenal ke desa-desa seberang. Tapi seperti halnya rupa, hati tak selalu serupa. Putri sulung sifatnya sombong. Putri kedua iri hati. Putri ketiga orangnya pemalas. Putri keempat adalah pribadi yang mudah marah. Putri kelima memiliki sifat boros dan serakah. Dan putri keenam kikir dan rakus. Namun sang bungsu, dialah cahaya dalam kegelapan. Ia penuh kasih dan hormat. Semua warga desa menyukainya dan menjadi dambaan para pemuda hingga ke desa tetangga. Banyak pemuda yang datang melamar sang putri, membawa hasil ladang dan niat yang tulus. Tapi semuanya ditolak. Bukan karena sang putri, melainkan karena sang ayah. Anakku hanya pantas untuk lelaki terpandang, yang hartanya melimpah dan ladangnya luas, kata Amahanyi. Hari demi hari, harapan sang putri akan cinta terkikis. Sang putri kehilangan nafsu makan. Lama-lama tubuhnya melemah, semangatnya padam dan jatuh sakit. Dara sang ibu telah mencoba berbagai ramuan dari tabib desa, tapi tak ada satupun yang manjur. Hingga suatu pagi, Dara mendengar kabar tentang seorang pemuda yang hidup di hutan. Pemuda itu dikenal bisa berbicara dengan binatang dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Namanya Sangumang. Dara pun memohon pada Amahanyi agar meminta bantuan kepada Sangumang untuk mengobati putri bungsu. Tapi Amahanyi hanya mendengus. Pemuda dari hutan, main dengan binatang tiap hari, apa hebatnya? Katanya. Namun saat melihat sang putri terbaring lemah, hati Amahanyi akhirnya luluh. Ia pun pergi ke hutan mencari pemuda itu. Amahanyi pun berjalan menyusuri hutan di desa Rawi. Langkahnya waspada, matanya mengawasi jika ada bahaya yang mengintai. Beberapa saat kemudian ia bertemu seorang ibu tua, ibunya Sangumang. Amahanyi menyampaikan maksud kedatangannya kepada ibu Sangumang. Lalu tak lama, Sangumang muncul. Wajahnya tenang dan matanya teduh. Diiringi sahabat-sahabatnya, Ocang si rusa, Tingang si burung enggang, Amai si orangutan, dan tak lupa Bawui si babi hutan. Sangumang mendengarkan permintaan Amahanyi, lalu menjawab, aku akan datang, tapi hanya jika Amahanyi bersedia berubah. Biarkan putri bungsu memilih cintanya sendiri, kata Sangumang. Amahanyi terdiam, dalam hati ia mencurigai, pemuda ini ingin jadi menantuku. Amahanyi menjawab dengan wajah datar. Baik, asal putriku sembuh, katanya.
Tapi dalam hatinya, Amahanyi berkata, "Sembuhkan saja dulu, tapi jangan kau harap akan jadi menantuku." Sang Umang lantas datang ke rumah Panjang bersama Amahanyi. Saat tiba di rumah, Ibu Dara menyambut mereka dengan penuh harap. Sang Umang lalu duduk di samping putri bungsu yang terbaring lemah. Ia memegang tangan sang putri, lalu memejamkan mata, memanggil kekuatan dari alam dengan hatinya yang tulus memohon kesembuhan putri bungsu. Perlahan-lahan mata sang putri terbuka. Dara menangis haru. "Putriku, kau sadar, kau bangun." Di belakang Ibu Dara, Amahanyi terdiam. Putri bungsu tersenyum lemah menatap sang Umang, dan di sana tampak seberkas cahaya kecil, cahaya harapan. Mungkin juga awal dari cinta. Tapi, apakah Amahanyi akan menepati janjinya atau semua hanya tipu daya? Kisah Sang Umang belum berakhir. Ini baru permulaan dari pertemuan antara ketulusan dan kekuasaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan kelanjutan kisahnya hanya di Ceritapedia.